Tulis pertanyaan Bina Family di komen ya, nanti akan dijawab oleh dokter ahlinya. Oke? Stay healthy Bina Family, care with love. Pertanyaan pertama, apa saja gejala yang membedakan antara varian Omicron dengan jenis COVID lainnya? Lebih parah mana dan apakah cara pemeriksaannya juga sama dengan jenis COVID yang lainnya? Nah, untuk yang kali ini, kalau gejala yang membedakan antara varian Omicron dengan jenis COVID yang lainnya, maksudnya gelombang yang kemarin, yang Delta atau yang Alpha atau yang original yang awal di tahun 2020 ya. Yang kali ini memang Omicron kita lebih ringan. Jadi dari pengalaman saya yang merawat pasien dari Omicron ini, umumnya penyembuhannya lebih cepat dan gejala pernafasannya lebih ringan dibandingin gelombang yang Delta yang lalu. Di mana kita waktu terjadi varian Delta itu angka penggunaan oksigen, terus kemudian angka terjadinya pneumonia, sampai terjadinya gejala yang berat itu cukup sering ditemukan. Sedangkan yang Omicron ini jauh lebih sedikit dibanding yang sebelumnya. Namun bukan berarti tidak ada, tetap ada namun angkanya lebih sedikit. Kemudian, apakah cara pemeriksaannya juga sama dengan jenis COVID yang lainnya? Caranya sama dengan PCR swab. Kita menggunakan PCR yang sama, cuma untuk kita mendeteksi Omicron kita harus melakukan genome sequencing. Nah, itu umumnya kita harus kirim ke Litbangkes. Nanti hasilnya kurang lebih agak lama, memang 2-3 mingguan, dan itu akan menjadi screening untuk pemerintah berapa data-data jumlah yang didapatkan Omicron di masyarakat. Ya, pertanyaan kedua, apa yang perbedaan yang signifikan antara Omicron dengan flu biasa? Oh iya, kalau flu biasa kan kena virus influenza dia ya. Jadi dia memang jenis virusnya berbeda. Kalau yang Omicron kan virus corona. Dan kalau flu itu kejadian dia sampai menginfeksi ke paru-paru kita angkanya lebih kecil. Jadi karena flu atau namanya seasonal flu, flu musiman itu biasanya hanya menyerang di saluran nafas atas. Gitu. Sedangkan yang Omicron ini kan dia namanya virus corona. Awalnya itu dia menginfeksi sampai ke paru-paru, namun seiring perkembangan terakhir ini karena angka vaksin juga semakin meningkat, maka kejadian untuk menyerang paru-paru sudah mulai berkurang dibandingkan yang varian-varian sebelumnya. Ya, pertanyaan ketiga, berapa lama infeksi Omicron di tubuh host? Apakah sama dengan varian lainnya? Dan ketika sudah tidak ada gejala atau PCR negatif artinya sudah sembuh? Ya, untuk lama infeksi Omicron sendiri itu sama dengan varian-varian sebelumnya. Jadi di mana kita harus melakukan isolasi selama 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Baru kita nyatakan kesembuhan. Nah, apakah kita nyatakan kesembuhan dengan gejala atau PCR negatif artinya sudah sembuh? Ya, kalau PCR negatif, kita sudah nyatakan dia sudah sembuh. Untuk memastikan kita bisa melakukan 2 kali PCR negatif untuk lebih memastikan bahwa ini betul-betul sudah tidak ada virusnya dalam badan. Nah, untuk gejala sendiri, kalau apakah gejala negatif itu sudah sembuh itu belum tentu. Karena ada pasien yang OTG, walaupun dia tanpa gejala, tapi dia masih menularkan. Jadi kita masih melihat bahwa kita harus mengikuti isolasi selama 10 hari plus 3 hari bebas gejala, baru kita nyatakan kesembuhan. Pertanyaan keempat, udah vaksin lengkap, udah prokes ketat, tapi masih kena. Pencegahannya gimana biar nggak terkena lagi? Mungkin nggak terkena lebih dari 1 kali. Ya, jawabannya bisa, masih tetap kena. Jadi kita bisa kena lebih dari 1 kali, dan umumnya reinfeksi itu biasanya dialami lebih dari 6 bulan dari infeksi pertama. Tapi kejadiannya tetap lebih kecil. Jadi dari pengalaman yang saya rawat, dari semua pasien yang masuk kena infeksi yang Omicron kali ini, yang pernah mengalami infeksi sebelumnya itu relatif angkanya sangat-sangat kecil. Jadi umumnya rata-rata tuh pasien yang infeksi pertama yang kali ini. Dan kemudian, apakah kita sudah vaksin lengkap? Dan prokes masih kena, masih bisa juga kena. Karena kita vaksin itu memang dia menurunkan derajat berat dari penyakit. Pasien yang sudah vaksin umumnya, penyakitnya lebih cepat reda dan gejalanya juga tidak seberat pasien yang belum divaksin. Gitu, artinya kemungkinan kita kena flek paru sampai terjadinya penurunan saturasi itu lebih rendah pada pasien yang sudah divaksin. Selama kita tidak prokes ketat, kadang kita lengah, entah kita makan atau apa, kita terpapar oleh virus yang masuk ke dalam saluran nafas kita akan tetap kena. Kemudian, apa pencegahannya bagaimana biar tidak terkena lagi? Ya memang kita harus tetap menerapkan prokes seperti itu, karena sampai saat ini ya memang anjurannya masih sama. Kita menggunakan masker, jaga jarak, lalu mencuci tangan. Ya, pertanyaan kelima, badan dinyatakan positif, badan meriang tidak sampai demam, seperti mau flu, dalam 2 hari hilang semua gejalanya. Tetapi masuk hari ke-7 muncul lagi dengan sakit tenggorokan dan mulai batuk. Apa boleh minum obat batuk yang dijual bebas?
Kalau untuk batuk yang dijual bebas, ya ini maksudnya tergantung dia obatnya apa ya. Kalau dia obat sirup, obat batuk itu boleh saja, nggak masalah. Karena umumnya kita menggunakan obat batuk simptomatis saja. Ada yang untuk berdahak kita menggunakan yang pengencer dahak. Kalau kita batuknya kering kita dapat menggunakan sirup untuk obat batuk kering. Nah, Batan dinyatakan positif kalau dia dalam 2 hari hilang semua gejalanya, tetapi waktu hari ke-7 muncul lagi dengan sakit tenggorokan, itu berarti gejalanya masih ada. Dan hari ke-7 itu masih belum dinyatakan sembuh karena belum bebas gejala, jadi memang harus melakukan swab ulangan nantinya. Kalau hampir satu keluarga positif dan isoman di rumah, bagaimana pencegahannya supaya yang sudah sembuh tidak tertular oleh keluarga lain yang ada gejala? Ya, jadi pada prinsipnya kalau kita pasien yang positif, itu dia bisa kumpul dengan yang positif. Demikian di rumah sakit beberapa ada pasien yang positif di satu ruangan dengan pasien yang positif, ada banyak, itu tidak masalah. Karena kumannya tidak transfer, artinya kalau misalnya kita sama pasangan, terus kita sama pasangan kena COVID gitu, terus saya sembuh dulu 1 jam dibanding dia, terus kemudian wah saya negatif dulu, terus saya tertular lagi oleh virus baru, jadi saya mengalami hal yang sakit lagi, itu tidak. Jadi pasien yang sudah sembuh dia mengalami kekebalan untuk tidak terkena infeksi yang baru dulu. Gitu. Jadi artinya kalau kita sama-sama positif, ketika salah satu itu negatif duluan, maka dia harusnya tidak akan terkena infeksi yang lagi. Ya, demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Semoga dapat membantu dan memberi edukasi pada para Bina Family. Kemudian untuk pesan saya untuk terakhir bahwa tetaplah menjaga kesehatan dan tetaplah menjaga protokol kesehatan karena kasus Omikron saat ini sedang naik dan tinggi-tingginya di Indonesia.